Halo, good morning. I hope you're fine. Semoga kamu tetap sehat. And then, thank you. Terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan dan yang belum mengerjakan tugas-tugasnya harap segera diselesaikan ya nak ya. Oke, we will study our English subject. Kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu pelajaran bahasa Inggris. Oke, still in chapter 2. Kita masih tetap di chapter 2. Ya, masih tetap di chapter 2. Jadi pada pertemuan kita kemarin kita mempelajari how to tell names, origin, and home address. Kita mempelajari tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kita, menyebutkan nama, menyebutkan asal, dan menyebutkan alamat. Oke, now let's see what we will study then. Kita akan lihat apa yang kita akan pelajari berikutnya. Oke, nah ini keterangan di our identities ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tell about names, origin, and home address. Nah untuk pertemuan kita ini, kita akan membahas tentang fact about person. Nah apa itu? Kita perhatikan ya. Oke, fact about person. Name Max Bay. Place of origin is Nusa Tenggara. Home address, home at 5 Jalan Denpasar, street on Jalan Denpasar, RT RW 0, Kelurahan 0, Kecamatan in Kecamatan Angkasa, town or city in Kupang. Nah, jadi ini adalah keterangan yang kita dapatkan dari Max Bay. Nah, kita buat dalam bentuk tabel ya. Nah, kita perhatikan yang bercetak merah. Nah, apa itu? Nah, kita perhatikan at is used to show the specific place which have number of the house. Jadi at itu kita gunakan untuk tempat yang spesifik, tempat yang sudah menggunakan nomor dari rumah kita. Jadi spesifik, sudah tertentu dia. Nah, itulah penggunaan at. Nah, example, I live at 11 Denpasar Street. Saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 11. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua penggunaan on. On is usually used to show the street. Example, I live on Denpasar Street. Jadi on itu digunakan untuk menunjukkan jalan. Ya, untuk menunjukkan jalan. Ya. Contoh, I live on Denpasar Street. Saya tinggal di Jalan Denpasar. Ya. Nah, yang ketiga in. In is used to show the general and large place. Jadi in itu digunakan untuk menunjukkan tempat secara umum atau yang luas, besar kawasannya. For example, seperti contoh city, menyebutkan kota, islands, kepulauan, provinsi, ya, state, ibu kota, atau country, negara. Contoh, I live in Kupang, saya tinggal di Kupang. Kupang itu adalah nama kota, ya. Kemudian di situ ada penggunaan in Kecamatan Angkasa, ya, kecamatan itu kan sudah lebih luas, ya. Nah, itulah penggunaan at, penggunaan on, dan penggunaan in, ya, di dalam facts about person. Nah, kan minggu lalu kita sudah pelajari tentang Max Bay. Ya, di sini saya buat dalam bentuk tabel, ya. Jadi, fact about person kita membuat namanya, kemudian asalnya, kemudian home address-nya. Jadi home address-nya itu sudah kita buat secara terperinci, ada home, ada street, kemudian RT RW, kelurahan, kecamatan, dan town atau kota. Oke ya. Oke, now let's see the example. Kita lihat contoh. Hi friends, my name is Dede Fatima. I am from West Java. I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai. Precisely, I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Nah, ini kita perhatikan contoh ya. Halo teman-teman, nama saya Dede Fatimah. Saya tinggal di Jawa Barat,
ya. Saya berasal dari Jawa Barat. I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. In Kampung Pandan, ya. In Kampung Pandan, perhatikan ya penggunaannya ya. In Kampung Pandan, di Kampung Pandan, on Jalan Serai, di Jalan Serai. Precisely, lebih tepatnya, I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Saya tinggal di Jalan Serai nomor 46, Bandung. Tadi kita sudah pelajari bagaimana penggunaan at, on, dan in. Nah, fact-nya kita perhatikan tabelnya di sebelah itu sudah dibuat. Name, Dede Fatimah. Place of origin, asal dari West Java. Ya. Home address, home at, jadi ada penggunaan at-nya ya. At 46 Jalan Serai. Ya, kalau sudah ada nomor berarti kita gunakan at. Street on Jalan Serai. Jadi kalau street itu hanya nama jalannya ya. Dan kita lihat terakhir yaitu town atau city-nya in Bandung. Jadi ini tuh untuk tempat yang secara umum luas ya. Contohnya adalah kota ya, in Bandung. Oke ya, itu adalah contoh. Oke. Materi yang berikutnya yaitu ask and answer the questions about name, origin, and home address. Bagaimana bertanya dan menjawab ya, berarti memberi respon untuk maksudnya answer. Mengenai pertanyaan tentang nama, asal, dan alamat. Perhatikan ya. Oke. Iya. Now let's see. Jadi ada gambar seorang guru dan seorang siswa ya. Oke, yang pertama, what's your name? Siapa namamu? Ya, what's your name? Itu pertanyaan dari gurunya ya. What's your name? Siapa namamu? Kemudian dijawab, my name is Hasnida. Ya, cara menjawabnya perhatikan ya. My name is Hasnida. Jadi kalau untuk menanyakan nama apa tadi? Ya, what's your name? Ya. Jadi untuk menjawabnya, my name is Hasnida. Kamu boleh ganti itu di rumah. Coba belajar. Mungkin namanya Indri. My name is Indri. Oke ya, seperti itu. Kemudian, ya, where are you from? Dari mana asalmu? Where are you from? Ya, dari mana asalmu? Itu untuk menanyakan apa? Menanyakan origin. Where are you from? Dari mana asalmu? Dijawab dengan cara I am from West Sumatra. I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Ya, I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Itu untuk menjawab kita berasal dari mana. I am from. Ya, ingat itu ya. Oke, next. Where do you live? Di manakah kamu tinggal? Ini untuk apa? Untuk menanyakan alamat. Ya, where do you live? Where do you live? Untuk menanyakan alamat. Kemudian bagaimana menjawabnya? How to answer? Kita lihat. I live in Padang. In Kampung Mutiara. On Jalan Kemangi. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. Di Jalan Kemangi. To be precise, lengkapnya, I live at 23rd Jalan Kemangi. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, di Jalan Kemangi. Untuk lebih jelasnya, saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. Nah, kita sudah menggunakan in, on, dan at. Jadi ini adalah contoh. Untuk menanyakan nama, kita gunakan what's your name. Menjawabnya my name is. Untuk menanyakan asal, kita menggunakan where are you from. Dan cara menjawabnya I am from. Untuk menanyakan tempat tinggal, kita menggunakan where do you live. Dan bagaimana meresponnya? Kita bisa menggunakan in, at, dan on untuk melengkapi alamat kita. Oke,
Sangat mudah sekali. It is easy ya, sangat mudah sekali. Oke. Oke. Next, how to spell your names. Materi kita yang berikutnya, bagaimana kamu mengeja namamu. Ya, how to spell your names. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu alfabet dalam bahasa Inggris. Ya, di sini saya sudah buatkan alfabet dalam bahasa Inggris. A itu dibaca E, B itu dibaca B, ya, C itu dibaca C, itu ada. Nah, kita bisa ingat juga lagunya kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini bagaimana kita menghafal alfabet dalam bahasa Inggris. Oke ya, ini dia sudah saya buat ya, supaya kembali mengingatkan kamu how to spell your name. Bagaimana kamu mengeja namamu? Kita perhatikan. Yes, ya, ada gambar guru ya di situ ya, dan beberapa siswa. Oke, how do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Kata gurunya di situ ya. Oke, my name is Benny. Nama saya adalah Benny, kata Benny. B E N I. Oke, Benny ya. Kemudian my name is Max Bay. Ya, M itu apa? M itu M, A itu dibaca A, X itu dibaca X, kemudian B itu dibaca B, A itu dibaca E, dan E itu dibaca I. Ya, Max B. Oke. Next, my name is Siti. Ya, my name is Siti. Bagaimana mengeja Siti? S I T I, ya, S I T I, Siti. Oke, nah ini contohnya ya. Oke, kita perhatikan yang berikutnya. Oke, this is your homework. Ini tugasmu. Coba kamu perhatikan. Make a short dialogue based on the pictures. Buatlah dialog pendek berdasarkan gambar yang diberikan. Ya, contoh David. Ya, percakapannya bagaimana, Mem? What is your name? Kemudian dijawab, my name is David. How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya? Jadi David dieja dengan D A V I D. David. Nah, kamu buat Lukman, ya, kan ini di sebelah tugasnya tuh. Lukman dengan menggunakan contoh yang ada pada David. Ya, jadi kamu eja Lukman itu nanti di Y yang terakhir itu ya, yang X-nya sama, ya, X pertama sama, what is your name? X yang kedua, my name is Lukman, ya. How do you spell it? Sama kalimatnya. Nah, Lukman itu kamu ejalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Sama seperti David tadi ya, nak ya, contohnya ya. Untuk memudahkan kamu, saya buat contohnya sebelumnya, oke? Oke, nah itu tadi materi kita untuk our identities pertemuan kita yang kedua. Jadi pada pertemuan yang kedua kita sudah mempelajari tentang fact of persons, yaitu kita mempelajari tentang kesimpulan ataupun bagaimana kita mengambil keterangan dari perkenalan seseorang. Ya, kita sudah menyebutkan namanya, kita menyebutkan asalnya, kemudian kita menyebutkan alamatnya dengan menggunakan in, at, dan on ya. Tadi kita sudah pelajari ya, nak ya, kapan kita gunakan in, at, dan on. Kamu bisa buka kembali slide yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang how to ask and answer names, origin, and
home address. Bagaimana kita untuk menanyakan nama? Tadi kita bisa gunakan what is your name, menjawabnya dengan menggunakan my name is. Kemudian untuk menanyakan asal, kita menggunakan where are you come from, ya. Dijawab dengan I am from. Untuk menanyakan alamat, kita bisa gunakan where do you live, ya. Nah, yang ketiga tadi kita sudah mempelajari tentang how to spell your names. Bagaimana kamu mengeja namamu. Jadi harapan saya pada pertemuan kita yang pertama dan pertemuan kita yang kedua ini, kamu sudah lebih memahami bagaimana memperkenalkan diri. How to introduce yourself. Oke, students, do your homework, kerjakan tugasmu in a piece of paper, di selembar kertas atau di double folio, and don't forget to write your name and your class. Dan jangan lupa untuk menuliskan namamu dan kelasmu. Oke, thank you for your attention. See you. Bye.